Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam pengajian seri ngaji kitab ini. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik hidayah, ilmu dan pemahaman yang baik dan benar pada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Taala, hari ini insyaallah kita akan belajar tafsir ya. Kitab yang kita baca adalah tafsir Al-Jalalain, dan pelajaran kita insyaallah pagi ini adalah surat Al-Qari'ah. Seperti biasa kita akan baca tafsir Al-Jalalain terlebih dahulu, baru kemudian ada beberapa bagian yang mendapatkan sorotan komentar ya, atau penjelasan tambahan. Wa bi sanadi al-muttasili ila Imam Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah. Qala al-Imam Jalaluddin al-Mahalli suratu Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 ya. Makkiyatun adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ihda asyrata ayatan. Surat Al-Qari'ah ini jumlah ayatnya ada 11 ayat. Ihda asyrata ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah ay al-qiyamatu allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Al-Qari'ah artinya atau maksudnya adalah kiamat. Kiamat yang kedahsyatannya, yang suara kedahsyatannya taqra'ul qulub, terasa menggedor hati ya. Bi ahwaliha dikarenakan kedahsyatan yang terjadi pada kiamat itu. Berarti menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah, Al-Qari'ah adalah nama lain dari al-qiyamah, dari kiamat. Disebut Al-Qari'ah, Imam Mahalli menjelaskan kiamat disebut Al-Qari'ah karena kedahsyatannya
menimbulkan efek suara yang luar biasa, yang suara itu bukan hanya terasa menggedor telinga, tetapi menggedor hati. Al-Qari'ah diulangi lagi dalam bentuk pertanyaan pada ayat keduanya. Mal Qari'ah. Pengulangan dan sekaligus pertanyaan ini adalah tahwilun untuk menimbulkan efek menakutkan dan mengerikan. Lisya'niha, terkait dengan urusan dan keadaan kiamat, atau dikarenakan keadaan dan urusannya. Qala Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa huma mubtada'un wa khabarun, ya, mal qari'ah itu yang satunya mubtada dan yang satunya khabar. Ma-nya itu mubtada, al-qari'ahnya khabar. Nah, ma dan al-qari'ah yang mubtada khabar ini dua-duanya menjadi khabarul qari'ah. Dua-duanya menjadi khabaru al-qari'ah. Dua-duanya menjadi khabarnya al-qari'ah yang pertama. Menjadi khabarnya al-qari'ah yang pertama. Istilahnya kalau dalam ilmu nahwu itu adalah ayat 1 itu sebagai mubtada juga. Khabarnya yang ayat 1 adalah mubtada yang khabar yang ada di ayat 2. Jadi mubtada plus khabarnya itu adalah namanya jumlah. Jumlah ini menjadi khabarnya mubtada yang pertama, yaitu al-qari'ah yang pertama. Wa ma adraka ay a'lamaka. Wa ma adraka ay a'lamaka. Dan tahukah, atau wama dan sesuatu adraka menjadikanmu tahu. Sesuatu apakah yang menjadikanmu tahu? Sesuatu apakah yang menjadikanmu tahu? Ya. Mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Menjadikanmu tahu apa itu al-qari'ah? Kata-kata al-qari'ah diulang untuk yang ketiga kalinya dalam bentuk kosakata dan diulang untuk yang kedua kalinya dalam bentuk pertanyaan. Diulang yang kedua kalinya dalam bentuk pertanyaan. Diulanginya adalah ziyadatu tahwilin laha. Ziyadatu tahwilin laha. Sebagai tambahan diulang untuk memberikan tambahan kesan. Kesan menakutkan dan mengerikan. Kesan menakutkan dan mengerikan terhadap keadaan kiamat yang disebut al-qari'ah itu. Terhadap keadaan qari'ah yang disebut keadaan kiamat yang disebut al-qari'ah itu. Wa ma al-ula, kosakata ma yang pertama, yaitu yang ada di ayat 2. Kosakata ma yang pertama, yaitu yang ada di ayat 2. Itu mubtada. Dan wama ba'daha, yaitu kosakata al-qari'ah yang kedua, gitu saja sama maknanya ya. Kosakata al-qari'ah yang kedua adalah khabarnya ma. Ini kalau Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu ya. Inilah ketelitian peneliti yang mencetak tafsir Jalalain ini ya. Ketelitian peneliti yang mencetak tafsir Jalalain yang saya gunakan. Jadi ma yang pertama itu diapit dengan 2 tanda petik kurung kecil double ya. Sedangkan ma yang di sini itu tidak diapit. Nah, ini perhatikan ya, kadang-kadang masalah sepele tapi penting ya. Ini ma-nya diapit untuk menunjukkan bahwa ma ini adalah ma kutipan. Ma ini kutipan dari sini ya. Ini ma kutipan ini. Nah, sedangkan ma di sini ini bukan ma kutipan. Karena bukan kutipan maka tidak memakai tanda petik ya. Jadi saya ulangi, wa ma al-ula,
kosakata ma yang pertama, yaitu yang ada pada ayat kedua, posisinya adalah mubtada. Sedangkan wama ba'daha, kalimat, maknanya bukan ma lagi, kalimat setelah ma yang pertama adalah sebagai khobarnya mubtada yang berupa ma ini. Sedangkan ma yang kedua, yaitu yang ada pada ayat ketiga, ma yang kedua yaitu yang ada pada ayat ketiga, wa khobaruha, dan juga khobarnya ma yang kedua, yaitu kosakata al-qari'ah juga, fi mahalli al-maf'uli as-sani li adra. Posisi i'rabnya adalah, jadi tetap saya terjemahkan, tetap saya artikan, kalau ada waktu nanti saya jelaskan sedikit tentang nahwunya. Ma as-saniya khabaruha fi ma'alil maf'ul sani. Posisi i'rabnya adalah sebagai maf'ul kedua dari fi'il adroka itu, dari fi'il adroka. Maf'ul kedua dari fi'il adroka. Oke, itu masalah nahwu dan masalah i'rab ya. Yauma, kenapa memnya berharakat fathah? Kenapa memnya berharakat fathah dijelaskan oleh Imam Mahali. Yauma nasibuhu, yang menjadikan memnya yauma berharakat fathah, yang menjadikan memnya yauma berharakat fathah, itu apa? Dalla alil qari'atu ay taqra'u. Yang menjadikan yauma memnya berharakat fathah, istilah i'rabnya adalah nasab. Nasab adalah fi'il atau kata kerja, fi'il atau kata kerja yang keberadaannya ditunjukkan oleh kosakata al-qari'ah. Kata kerja atau fi'il yang keberadaan fi'il itu, fi'ilnya nggak ada di ayat ini. Fi'ilnya nggak ada, tapi keberadaannya ditunjukkan oleh kosakata al-qari'ah. Ya, fi'il itu kira-kira berbunyi taqra'u. Fi'il itu kira-kira berbunyi taqra'u. Ya. Kalau al-qari'ah kan noun. Noun itu dalam grammar Arab dia tidak mempunyai kekuatan untuk menjadikan yauma itu memnya berharakat fathah. Maka yang menjadikan yauma memnya berharakat fathah itu adalah fi'il atau kata kerja yang keberadaannya ditunjukkan oleh kosakata al-qari'ah. Terus yakunu an-nasu kal farashi al-mabthuth. Yakunu an-nasu kal farashi al-mab'uth. Yakunu an-nas, manusia atau keberadaan manusia di hari itu. Keberadaan manusia di hari itu, yakunu an-nas, keberadaan manusia di hari itu, kal farashi al-mabthuthi, maksudnya adalah kagawghail jaradi al-muntashiri. Kagawghail jaradi al-muntashiri yamuju ba'duhum fi ba'din lil hayrati. Yamuju ba'duhum fil ba'din lil hayrati ila an yud'au lil hisabi. Kagawghail jaradi, seperti belalang yang baru selesai masa kepompongnya. Kalau bukan belalang yang kita kenal ya inilah laron lah ya. Karena dalam bahasa Arab jarad itu adalah ya binatang-binatang yang berubah menjadi sayap, memiliki sayap setelah keluar dari kepompongnya. Nah, itu bisa juga dimaknai laron. Seperti laron yang baru keluar dari kepompongnya, baru punya sayap, al-muntashiri yang menyebar, yamuju ba'duhum, sebagian mereka, fi ba'din ya, gelombang sebagian mereka menabrak sebagian yang lain. Gelombang penyebaran mereka menabrak gelombang sebagian lainnya, lil hayrati, dikarenakan kebingungan. Dikarenakan kebingungan,
ila an yud'au ilil hisabi, ila an yud'au lil hisabi. Sehingga mereka manusia-manusia itu seluruhnya dipanggil atau diseru untuk menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu, dan keberadaan gunung-gunung pada hari itu, wa takunul jibalu, dan keberadaan gunung-gunung pada hari itu, kal ihni al manfushi. Apa itu kal ihni al manfus? Ai kasufi al mandufi fi khifati sayriha. Nah, as-suf al manduf itu adalah menggebuk ya. Jadi kalau ada bulu yang dimaksud di sini bukan bulu panjang, tapi yang bulu kalau di burung atau di ayam jantan itu yang di leher. Buru-buru yang lembut itu pada saat berkumpul lalu digebuk begitu. Nah, beterbangannya bulu seperti itu kasufi al-manduf fi khiffati sariha. Kenapa seperti bulu? Dalam hal ya, entengnya dia saat dia berterbangan ke sana kemari. Entengnya dia saat dia berterbangan ke sana kemari ya. Fi khiffati sariha hatta tastawiya ma'al ardi, sehingga lokasi tempat keberadaan gunung itu, lokasi tempat keberadaan gunung karena gunungnya sudah terbang menjadi rata dengan bagian bumi lainnya. Kita lanjutkan bacaan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka siapa saja yang timbangannya berat, bi an rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi. Kenapa timbangannya menjadi berat? Sebab kebaikan-kebaikannya mengungguli keburukan-keburukannya. Fahuwa fi isyatin radiyatin. Fahuwa, maka ia, orang yang sakulat mawazinuhu itu, akan fi isyatin radiyatin, akan berada di kehidupan yang ia ridho kepadanya. Maksudnya adalah fil jannati, di surga. Di surga, maksudnya zati ridhon bi an yardoha. Zati ridhon bi an yardoha, kehidupan yang membawa keridhaan. Yang membawa keridhaan, di mana manusia yang sakulat mawazinuhu itu ridho kepadanya. Au mardiyatin lahu. Atau fakta kehidupan itu diridhoi olehnya. Ini maksudnya terjemah Indonesianya sama tapi Arabnya berbeda. Sepintas Arabnya berbeda tapi maksudnya sama. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ringan timbangannya, khaffat itu ringan, mawazinu timbangannya, bi an rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, dikarenakan keburukannya lebih berat atau mengungguli kebaikannya. Fa ummuhu ay fa maskanuhu, maka tempat tinggalnya hawiyatun. Tempat tinggalnya adalah hawiyatun. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu atau sesuatu apakah yang menjadikanmu tahu ma hiya, apa itu hawiyah? Dijawab oleh Allah sendiri, hiya narun hamiyah. Hawiyah itu adalah neraka yang, apa itu hamiyah? Hamiyah adalah syadidatu al-hararati. Yang sangat dahsyat panasnya. Qala Imam Jalaluddin Mahali wa ha'u hiyah, huruf ha yang ada pada
ayat 10, huruf H yang ada pada penghujung ayat 10, huruf H yang ada pada penghujung ayat 10, hiya, fungsinya lisakti, fungsinya adalah untuk sakti itu maksudnya berhenti, untuk posisi berhenti. Mahiyah, nah, itu untuk posisi berhenti. Lisakti itu untuk posisi berhenti. Tasbutu waslan wa waqfan, yang dalam ilmu qiraat tasbutu waslan wa waqfan, yang kalau ayat 10 disambung dengan ayat 11, H itu tetap ada dan tetap mati. Jadi mahiyah narun, ya, tetap ada dan tetap mati. Wa waqfan, apalagi dalam posisi waqaf, H itu ada dan dalam keadaan mati, ada dalam keadaan mati. Wa fi qiraatin, dan menurut qiraat lain, tuhzafu waslan. Tuhzafu waslan. Dalam qiraat lain, kalau ayat 10 disambung dengan ayat 11, maka hak yang mati terakhir di ayat 10 itu menjadi hilang. Kalau disambung bacanya, jadi wa ma adraka ma hiya narun. Itu menurut satu qiraat. Hiya narun. Oke, inilah Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah berkenaan dengan tafsir surat Al-Qari'ah. Tafsir surat Al-Qari'ah. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Imam Jalaluddin Al-Mahalli di sini menjelaskan sebelum masuk ke tafsir ayatnya adalah suratul Qari'ah Makkiyah, hanya satu pendapat saja, Makkiyah. Surat ini turun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan secara umum surat ini berbicara tentang kiamat. Tentang kiamat, jumlah ayatnya ada 11. Secara garis besar, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, surat Al-Qari'ah yang terdiri dari 11 ayat ini berbicara tentang 3 poin, yaitu ayat 1 sampai ayat 3 berisi informasi tentang kiamat. Informasi tentang kiamat 1 sampai 3. Dan informasinya itu menggunakan redaksi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adra kamal Qari'ah. Jadi informasi tentang kiamat. Lalu ayat 4 dan ayat 5 itu informasi atau penjelasan tentang keadaan yang Allah pilih untuk menggambarkan atau untuk mendeskripsikan kiamat tersebut. Ya. Itu ayat 4 dan ayat 5. Nah, di poin 2 ini yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi deskripsi tentang kiamat itu 2 poin. Kalau boleh disebut A dan B. A menjelaskan tentang keadaan manusia pada hari kiamat yang oleh Allah SWT dijelaskan pada ayat 4. Yang keberadaan tentang keadaan manusia ini mewakili keadaan seluruh makhluk hidup. Ya. Itu yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Lalu yang ayat 5 atau B istilahnya, ini yang dipilih oleh Allah SWT untuk mewakili keadaan benda-benda mati. Mewakili keadaan benda-benda mati, baik benda mati yang berukuran kecil ataupun benda mati yang berukuran super besar. Nah, benda-benda mati itu di surat Al-Qari'ah ini saat Allah bermaksud atau berkehendak mendeskripsikan kiamat, diwakilkan kepada keadaan gunung-gunung. Maka Allah berfirman, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Oke, itu poin kedua. Poin ketiga, cerita kiamat dan lanjutan-lanjutan kiamatnya ini oleh Allah SWT banyak dilewatkan. Misalnya setelah kiamat ada kebangkitan. Setelah kebangkitan itu ada mahsyar. Setelah mahsyar itu ada syafaat Nabi. Setelah syafaat Nabi itu ada pengadilan Allah SWT, ya.
dalam pengadilan Allah SWT itu akan dilangsungkan berbagai peristiwa, akan terjadi banyak peristiwa. Ada peristiwa hisab atau penghitungan amal. Tentu ada kesaksian-kesaksian, ada banyak berbagai peristiwa kiamat. Tapi Allah SWT langsung lompat kepada salah satu keadaan tentang proses hisab, yaitu keadaan tentang penimbangan amal. Di dalam pengadilan nanti di akhirat, di mahsyar, ya, itu Allah SWT dalam menyidang manusia akan mempergunakan, ya, berbagai pendekatan keadilan, penegakan keadilan. Ada menghadirkan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari kalangan manusia lainnya ataupun dari kalangan tubuh manusia itu sendiri. Ada saksi-saksi dari bumi dan juga saksi-saksi dari lainnya. Kemudian ada kesaksian dari para malaikat, kemudian ada pencatatan amal, ya kan? Nah, ini semuanya proses pengadilan, seluruh prosesnya dan perangkat-perangkat untuk menegakkan keadilan itu Allah jalankan, tetapi yang di surat Al-Qari'ah ini langsung diwakilkan kepada urusan penimbangan amal. Nah, itu poin ketiga ini, penimbangan amal. Dan penimbangan amal pun juga langsung kepada hasilnya, dikaitkan langsung dengan hasilnya. Maka Allah berfirman, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Oh maaf, bukan 3 poin, 4 poin ya. Poin keempat adalah informasi tentang neraka yang oleh Allah disebut dengan istilah hawiyah. Dan Allah jelaskan bahwa neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah. Maaf, berarti 4 poin bukan 3 ya. Jadi poin 1 informasi tentang kiamat dijelaskan di ayat 1 sampai ayat 3. Kedua, informasi tentang keadaan alam semesta dengan seluruh isinya pada saat terjadi kiamat. Untuk makhluk hidupnya diwakilkan pada cerita tentang manusia di hari itu, dan untuk benda-benda matinya diwakilkan kepada cerita tentang gunung-gunung. Poin ketiga adalah langsung pada prosesi penimbangan amal dan langsung disambungkan dengan akibat dari penimbangan amal itu. Dan poin keempat adalah informasi tentang neraka hawiyah. Ini garis besar atau poin-poin utama kandungan surat Al-Qari'ah. Tapi sebelum benar-benar terjadi, seakan-akan kiamat itu adalah makhluk hidup yang lagi tidur. Makhluk hidup yang lagi tidur. Maka begitu benar-benar terjadi, seakan-akan makhluk hidup itu bangun. Bangun dan bangkit dari tidurnya. Bangun dan bangkit dari tidurnya. Karena disebut dengan istilah kiamat. Itu kenapa kok yang populer kiamat? Itu asal muasalnya seperti itu.